Ho 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 ho. Halo sobat-sobat Yakuza Family. Apakah kalian masih waras? Atau sudah depresi karena mental health? Ya, namanya juga kehidupan sob. Di video sebelumnya, kita telah membahas chapter 5 kitab Cross. Buat kalian yang belum nonton, langsung cus aja, link ada di deskripsi. Nah sekarang, di sesi kita kali ini, gue akan mereview komik Cross chapter 6 yang berjudul Boya Harumichi versus Hideto Bando. Nah, sebelum mulai, gue mau minta kalian untuk tonjok tombol subscribe-nya dan support akun ini agar semakin berkembang. Nah, tanpa berbasa-basi, mari kita mulai. Now, mau? Please? Dozo. Cerita dimulai di sebuah stasiun kereta kota Toarushi. Terlihat para anak suzuran dari fraksi Bando IPA yang sedang membuat kegaduhan di sana. Bahkan beberapa dari mereka sampai mendorong anak sekolah yang lain. Dan sekarang kerumunan berandalan suzuran ini memasuki area stasiun. Setelah para berandalan itu lewat, seorang siswa dari SMA normal ngedumel tentang apa masalah mereka. Dan temannya yang panik menyuruhnya agar memelankan suaranya. Dan berkata jika mereka dari suzuran, jadi jangan berbicara buruk tentang mereka. Terlihat kerumunan NPC SMA normal yang mengeluh tentang banyaknya para anak dari SMA gagap yang berkeliaran hari ini. Seorang lagi berkata jika mereka habis berkelahi di sebuah toilet. Dan sekarang terlihat para anak suzuran yang keluar dari toilet tersebut sambil membopong seorang yang sepertinya habis babak belur. Lalu seseorang kakek petugas keamanan stasiun mencoba menegur mereka. Namun naas petugas tersebut malah diintimidasi oleh seorang berandalan dengan cara mengancam dan menyuruh petugas tersebut untuk pergi jika ia masih ingin bekerja besok. Petugas yang panik itu pun mengiyakan perkataan berandalan itu. Ya coba kalian bayangin aja jika di posisi bapak satu ini. Di sisi lain dia punya kewajiban menertibkan lingkungan stasiun kereta, tapi di sisi yang lain ia juga cuma seorang diri untuk menertibkan para berandalan yang berani keroyokan ini. Ya maklum aja guys, soalnya para anak suzuran satu ini merupakan anggota fraksi Bando. Lalu seorang anggota fraksi yang bernama Kawakami melapor kepada Yamazaki dengan berkata seperti ini. Termasuk Inoue dan Ikeda, berarti sudah 11 orang yang diserang. Dan kalau dihitung-hitung, itu berarti dalam 3 hari ini sudah lebih dari 30 orang yang dibantai. Benarkah ini kerjaan si pirang bajingan itu? Tidak dapat dipercaya. Lalu dengan wajah serius, Yamazaki menjawab, Tidak salah lagi. Boya Harumichi lah yang satu-satunya bertanggung jawab atas semua ini. Bajingan itu berencana untuk menghancurkan kita seorang diri. Dan biar gue jelasin dikit. Jadi setelah kejadian Boya yang dijegat secara tiba-tiba, ditambah juga ya sudah yang dibikin jadi kritis oleh Yamazaki di chapter kemarin itu, Boya melakukan serangan secara diam-diam. Dan kenapa diam-diam? Karena jika Boya terang-terangan, nanti fraksi Bando langsung berkerumunan lagi dengan pasukannya yang ratusan itu. Ditambah banyak dari mereka yang menggunakan senjata. Jadi akan lebih efektif Boya pakai taktik culik diem-diem. Udah gitu Boya ini menyimpan dendam sama si Yamazaki. Dan Boya juga bilang di chapter kemarin jika ia akan mengingat wajah Yamazaki. Sementara itu Yamazaki tipikal yang pengecut. Jadi kalau ada Boya, dia bakalan ngumpet atau lari. Dan sudah 3 hari berlalu dari kejadian Boya dikepung. Sekarang Boya udah bikin 30 orang dari fraksi Bando babak belur. Dan mungkin jika kita hitung-hitung, perkiraan mimin dari 120 anggota fraksi Bando, kemungkinan Boya telah membantai 60-80 orang. Sekarang cerita berpindah di sekolah suzuran dengan latar waktu siang hari. Terlihat para anak suzuran sedang gaduh-gaduhnya. Beberapa dari mereka sedang menggosip membicarakan para fraksi Bando yang sedang babak belur. Lalu beberapa orang lainnya mengagumi kehebatan dari Boya. Dan beberapa lainnya menjelek-jelekan kubu Bando dengan berkata jika mereka tidak ada apa-apanya. Lalu terlihat para kerumunan dari fraksi Bando beserta sang pemimpinnya, yang tidak lain tidak bukan adalah Bando itu sendiri. Lalu seorang anak kelas 3 bernama Katsura mencoba menyapa Bando. Dan Katsura berkata seperti ini. Sepertinya jumlah kubu terbesar di suzuran ini berkurang ya. Dan itu cuma gara-gara ulah satu orang anak kelas 2.
lebih baik jaga punggung lu. Bukan cuman kubu lu aja yang ada di suzuran ini. Tunjukkan punggung lu sedikit, maka akan ada banyak yang ingin menjatuhkan lu. Lalu tanpa basa-basi, Bando langsung menendang ulu hati Katsura. Katsura yang masih kena stun dipegang kerah baju atasnya sama Bando. Lalu Bando pun melempar Katsura ke sebuah jendela. Teman Katsura melihat kejadian ini terlihat sangat syok atas kejadian tersebut. Dan Katsura pun terjatuh dari lantai 3 SMA Suzuran. Bahkan seorang guru Suzuran yang kaget sampai membuat rambut palsunya terangkat. Lalu para teman Katsura bergegas melihat Katsura dari jendela. Dan seorang guru yang melihat kejadian ini langsung berteriak, Demi Tuhan, apa yang sedang kalian lakukan? Dari bawah terlihat Katsura yang kesakitan. Dan menurut gue di sini Katsura cukup beruntung karena jatuhnya di sebuah semak-semak. Jadi benturan jatuh dari lantai 3 bisa cukup diredam dengan itu. Lalu Bando berkata kepada teman Katsura, Setelah gue selesai dengan semua ini, lu padalah yang berikutnya. Jadi berusaha semampu lu, brengsek. Terlihat wajah kedua teman Katsura yang langsung auto panik mendengar ancaman dari Bando. Dari bawah gedung seorang guru berkata, Hei, apa yang kalian lakukan? Tunjukkan diri kalian. Lalu teman Katsura langsung menjawab pertanyaan sang guru. Tak ada apa-apa kok Pak Guru. Dia sengaja jatuh dari jendela. Lalu guru itu berkata, Siapa gerangan yang bisa terbang dari jendela lantai 3 karena tidak sengaja? Dasar idiot. Teman Katsura menjawab, Pak Guru, Katsura itu jatuh Pak Guru. Pasti beberapa dari kalian geram kan sama tingkah teman-teman Katsura yang malah nyembunyiin fakta kalau Bandolah pelaku jatuhnya doi dari lantai 3. Tapi hal ini dilakukan karena mereka takut jika Bando akan menghajar mereka. By the way, dengan kejadian ini, kalian sekarang jadi paham kan kenapa Bando bisa menjadi salah satu orang yang mendominasi Suzuran. Jika kalian mengira Bando mendominasi karena beraninya keroyokan dan pakai senjata, tentunya itu masih kurang tepat. Bando bisa mendominasi dikarenakan dia kuat serta kejam dan brutal. Tapi kuat di sini yang gue maksud hanya kuat dengan yang selevel seperti para trio Ebizuka, terutama khususnya Hiromi. Dan untuk kasus Boya, dia ini merupakan anomali guys. Jadi nggak perlu kalian hitung. Oke. Sekarang panel berpindah di sebuah atap SMA Suzuran. Terlihat para fraksi Bando yang sedang ngopi, alias ngobrol perkara strategi. Nah, kira-kira diskusi mereka seperti ini. Brengsek, mereka pikir mereka bisa bertingkah sombong seenaknya. Padahal sampai kemarin mereka masih tunduk pada kita. Lalu seseorang menjawab, Tidak, mereka benar soal kubu yang lain mulai bergerak. Apa yang harus kita lakukan, Bando-san? Lalu sambil sebat, Bando menjawab, Biarkan saja mereka. Yang lebih penting, kalian sudah temukan Boya? Lalu seorang anggota berkata, Belum, kami belum mendapatkan petunjuk. Kami menemukan sebuah rumah sakit di mana Yasuda dan Hiromi dan Mako dirawat, tapi mereka sudah keluar dari rumah sakit itu. Lagi pula karena orang itu baru pindah kemari baru-baru ini, kami jadi tidak tahu apapun tentang dia. Lalu Bando berkata, Cukup, panggil kembali semua orang yang sedang mencari dia. Terlihat para anggota Bando yang kebingungan dengan perintah tersebut. Sambil emosi, Bando berkata, Satu hal yang sangat jelas bagi gue, menemukan atau tidak menemukan dia, cepat atau lambat dia pasti akan datang padaku. Ngomong-ngomong, mana Yamazaki? Bawa dia ke sini. Lalu seorang anggota menjawab, Gue yakin Yamazaki dan Kawakami seharusnya sudah pergi ke stasiun pagi ini, tapi dia masih belum kembali. Sekarang cerita berpindah di sebuah kuil. Di sana terdapat sebuah diskusi antara Yamazaki dan Senda Naoki. Naoki berkata kepada Yamazaki, Dan lu tahu sekarang, gue sedang tidak bisa bertemu dengan kalian untuk sementara. Tapi gue akan menghubungi lu lagi secepatnya. Yamazaki menjawab, Oke, gue mengerti. Lalu Naoki pun pergi. Tapi sebelum dia pergi, Yamazaki memanggil kembali Naoki. Lalu Naoki menengok ke arah belakang dan bisa kita lihat luka pada hidung Naoki yang sepertinya belum sembuh.
Ada kemungkinan pukulan keras dari Boya waktu itu telah mematahkan hidung Naoki dan membuat Naoki masih terluka saat ini. Lalu Yamazaki tidak jadi berkata kepada Naoki dan bilang jika tidak apa-apa dan menyuruh Naoki agar berhati-hati juga. Naoki pun pergi dan melambaikan tangan kepada Yamazaki dari jauh dan berkata sampai nanti. Terlihat Yamazaki yang bersama para anggotanya. Lalu seseorang berkata kepada Yamazaki, "Dia terlihat tidak baik-baik saja. Kenapa lu ingin bertemu dengan Sendasan?" Yamazaki terdiam sebentar, lalu Yamazaki berkata, "Jika lupakan saja." Dan sekarang Yamazaki menyuruh anggotanya untuk berangkat. Sekarang Yamazaki menatap langit dan teringat diskusinya dengan Naoki sebelumnya. Naoki berkata, "Kita sudah berteman sejak masih bocah. Jadi gue beritahu lu sebagai teman. Lupain aja soal bertarung dengannya. Dia itu terlalu kuat." Lalu Naoki menjelaskan kengerian Boya. "Gue hanya dipukul sekali, tapi satu pukulan itu cukup untuk membuat gue merasa segala sesuatu yang pernah gue lakukan itu terasa seperti dilenyapkan. Lu ngerti kan Yamazaki? Kita sedang menyilangkan pedang dengan seorang pria yang semestinya tidak dijadikan seorang musuh." Jadi maksud perkataan Naoki itu, semua pertarungan yang pernah ia lakukan dan ia menangkan terasa jadi nggak berarti setelah kena hajar satu kali dan KO oleh si Boya Harumichi. Perasaan seperti ini hanya bisa kalian rasakan jika kalian membanggakan sesuatu yang menurut kalian hebat di bidang itu. Tapi ternyata kenyataannya masih banyak orang yang jauh lebih hebat dari kalian. Sekarang cerita kembali berpindah di kota Toarushi dengan Yamazaki yang sedang melakukan sweeping mencari keberadaan Boya. Di saat asik-asiknya berjalan, Yamazaki melihat sesuatu yang mengejutkan. Dan ternyata itu adalah Boya yang dengan gagahnya sedang turun dari tangga. Yamazaki beserta semua anak buahnya terlihat terkejut melihat kemunculan Boya yang tiba-tiba. Dengan gagahnya, Boya menyapa mereka semua dengan tatapan tajam dan hawa membunuh. Kocaknya, Yamazaki langsung lari nyibrit jir. Lalu para anak buahnya berkata, "Yamazaki-san, ada apa?" Boya yang takut Yamazaki kabur langsung bergegas lari. Namun kocaknya di saat doi berlari menuruni anak tangga, kakinya malah nyelip jir dan membuat Boya jatuh terguling-guling dari tangga tersebut. Dan sampainya di bawah tangga, Boya pun terbanting dengan keras. Lalu para anak buah Yamazaki berteriak, Idiot itu! Dia terpeleset, Yamazaki-san!" Yamazaki yang kaget melihat Boya jatuh, dirinya langsung memberikan perintah, Bunuh dia! Bunuh bajingan itu!" Lalu semua anak buah Yamazaki langsung berlarian ke arah Boya dan bersiap menghajar Boya. Namun kocaknya, bukannya membantu para anak buahnya, si Yamazaki malah lari ngibrit jir. Sekarang bisa kita lihat Yamazaki yang terus berlarian menghindari pertarungannya melawan Boya Harumichi. Setelah berlari cukup jauh, Yamazaki pun menengok ke arah belakang. Dirasa sudah aman, Yamazaki pun beristirahat sebentar. Dan Yamazaki berkata, "Dia tak akan mengejar sampai sejauh ini kan?" Lalu Yamazaki pun melanjutkan pelariannya dengan berjalan. Namun terlihat Boya yang ngetem di belakang truk. Lalu Boya langsung melompat dan turun dari truk itu. Terlihat Yamazaki yang tidak habis pikir dengan kejadian ini. Dan sepertinya Yamazaki sangat syok atas kemunculan Boya yang tiba-tiba ada di depannya. Tanpa basa-basi, Boya langsung bergegas lari ke arah Yamazaki. Yamazaki yang masih syok tidak bisa bergerak sama sekali, alias doi udah ngedon guys. Lalu sebuah serangan uppercut dilancarkan oleh Boya. Dan serangan itu mengenai tepat di bagian rahang Yamazaki dan membuat Yamazaki terhempas ke udara. Bahkan hempasan itu sampai membuat Yamazaki tersalto-salto di udara, seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Akhirnya setelah terhempas, Yamazaki pun terjatuh dengan hantaman yang keras.
Sementara itu di sisi lain, terlihat para NPC pelajar SMA normal yang sedang berjalan pulang dan isi percakapan mereka seperti ini. Hadah, tes bahasa Inggrisku kacau kali hari ini, Wak. Aku juga kacau kali, Wak. Tak ada yang bisa kita kerjakan sekarang. Kita mau kemana nih? Bagaimana kalau kita minum-minum dulu lah? Lalu, terlihat para NPC SMA normal yang terkejut melihat peristiwa di depannya. Ternyata itu adalah Boya yang baru aja membuat tepar Yamazaki. Lalu Boya pun menengok ke arah para NPC SMA normal. Terlihat wajah panik dari para NPC. Tidak ingin membuat keributan, Boya pun langsung membopong Yamazaki dan menyuruh para NPC untuk minggir. Dan sepertinya Boya akan mengantarkan Yamazaki ke rumah sakit. Sungguh perbuatan yang mulia, mengingat dosa-dosa Yamazaki yang sebelumnya. Sekarang cerita kembali berpindah di lapangan SMA Suzuran saat waktu sore hari. Akhirnya Bando mendapatkan info jika Yamazaki habis diserang oleh Boya. Dan seorang anak buah Yamazaki yang masih terluka melapor kepada Bando. Tidak hanya Yamazaki-san dan kami, Nakatani dan yang lainnya juga, Mabo dan Koike, serta yang lainnya juga ketakutan dan lari. Yang tersisa hanya kita yang sekarang berada di sini. Mendengar perkataan anak buah Yamazaki, para anggota fraksi Bando yang lain dilanda kepanikan. Dan biar gue jelasin dikit, dengan bonyoknya Yamazaki dan para anak buahnya, sekarang anggota fraksi Bando IPA yang tersisa hanya berkisar 20 orang dari 120 orang yang ada. Gokil nggak tuh guys? Dan itu dilakukan hanya oleh Boya seorang tanpa bantuan dari siapapun. Sekarang kembali ke topik. Sekarang Bando menanyakan keberadaan dari Boya. Lalu anak buah Yamazaki menjawab, seharusnya dia masih menunggu di pinggir sungai. Sekarang kita telah kalah, Bando-san. Kita telah kalah dalam pertarungan ini. Terlihat wajah para anggota fraksi yang merinding disco mendengar pernyataan tersebut. Lalu Bando yang emosi berkata, apa gue ikut kalah juga ah? Biar gue jelasin dikit. Jadi sekarang Bando itu lagi ditungguin sama Boya di sebuah sungai. Tempat lokasinya waktu Yasuda dan Boya dikeroyok kemarin. Mengingat perkataan anak buah Yamazaki yang bilang Boya menunggu di sebuah sungai. Sekarang cerita berpindah di sebuah sungai tempat kejadian waktu Boya dikeroyok. Dan sekarang kondisi menunjukkan waktu malam. Terlihat Pon yang berkata kepada Boya, Cih, lu bisa menunggu semau lu, tapi dia nggak akan muncul. Lalu Hiromi menjawab, lu bener juga, hari ini kita pulang aja yuk. Terlihat Mako yang mengangguk setuju dengan perkataan Hiromi. Lalu Pon berkata, dasar, udah gue bilang kan, untuk serahin aja ke gue masalah ini. Lalu Boya menjawab, lu terlalu keras kepala, awas apa gue hajar lu. Lalu Hiromi berkata, hei, bagaimana kalau kita mampir dulu ke kedai ramen? Boya menjawab, ide yang bagus, mari kita berpesta. Dengan kesal, Pon berkata, siapa bilang akan ada yang menraktir lu? Lalu Boya mengajak Mako mengobrol. Hei, lu ini pendiam ya? Lu pasti mampu membuat wanita mabuk terpana dengan sifat pendiam lu ini kan? Hihihi, benar kan? Lalu seketika Boya merasa ada yang aneh. Boya pun menengok ke arah belakang. Dan bener aja, ternyata itu adalah Bando yang mencoba memberikan serangan kejutan kepada Boya. Dan sepertinya Boya belum siap menerima serangan itu. Dan Boya pun terjatuh dengan menerima luka sayatan. Dan bener aja, ternyata Bando menyerang dengan menggunakan pisau tajamnya. Lalu dengan tengil, Bando berkata, lu akan menjadi sepotong bangkai brengsek. Terlihat para trio Ebizuka yang kaget dengan kemunculan Bando. Dan mereka pun bersiap untuk melawan Bando. Lalu dengan gagah, Boya langsung berdiri kembali. Dan bisa kita lihat, Boya mengalami 2 luka sayatan. Satu di kepala dan satunya lagi di lengan kirinya. Kemungkinan tadi, Boya mencoba menahan pisaunya dengan tangan kirinya itu. Dengan pisaunya, Bando berjalan ke arah Boya dan berkata, lu telah menghilang dan melakukannya sekarang. Jika bukan karena lu, semuanya pasti sudah berjalan sesuai dengan rencana gue. Jika bukan karena lu, gue pasti sudah menyingkirkan 3 orang di sana.
dan orang-orang brengsek lainnya secara bersamaan. Lalu, gue akan menyingkirkan Rindaman yang menyebalkan itu. Dan Suzuran pasti akan jadi milik gue. Sepertinya di sini Bando sangat frustasi karena Boya telah membuat Bando gagal menaklukkan Suzuran sesuai rencana miliknya. Pon pun mengatai Bando sebagai keparat. Tapi kocaknya, di sini Boya malah fokus kepada orang yang disebut oleh Bando. Lalu Boya bertanya kepada Mako, Ringgoman? Siapa itu Ringgoman? Lalu Bando melanjutkan perkataannya. Tapi tiba-tiba lu muncul entah dari mana dan menghancurkan semua rencana gue. Semuanya kacau gara-gara lu. Lalu Pon mengeluarkan pisaunya dan berkata, Lu melakukannya dengan berantakan. Harusnya gue lah yang lu incer lebih dulu. Lalu Boya pun maju ke arah depan dan menyuruh Pon untuk pergi. Lalu dengan keren Boya berkata, Lu sudah mengatakan yang lu inginkan bukan? Nah sekarang kemarilah Bando. Dengan emosi Bando berkata, Gue gak akan pernah mengakui kalah dari lu. Tak akan pernah gue akui. Dengan emosi Boya berteriak, Maju sini lu, Bakayaro. Sekarang waktunya pertarungan yang sesungguhnya. Terlihat Bando yang maju dengan pisau ke arah Boya. Lalu Bando mencoba menusuk Boya, namun Boya berhasil menghindar. Bando mencoba kembali dengan menyerang kepala Boya, namun Boya berhasil menghindar kembali. Dan yap, Bando mencoba meng-uppercut dengan pisaunya, namun lagi-lagi Boya berhasil menghindar. Sekarang Boya mundur dengan cepat untuk menjaga jarak. Terlihat Bando dan Boya keduanya sudah bersiap untuk serangan berikutnya dari masing-masing pihak. Lalu mereka berdua saling maju satu sama lain untuk menyerang. Sementara itu, di sisi lain, trio Ebizuka yang sedang menonton dengan hening. Dan gokilnya, dari arah belakang trio Ebizuka, di atas jembatan layang, terlihat Rindaman yang sedang menonton pertarungan tersebut dari kejauhan. Lalu, sesuatu sepertinya telah terjadi, sampai membuat Rindaman terhening. Dan bener aja, ternyata Boya telah menangkap pisau milik Bando, dan Boya langsung melemparnya ke arah belakang. Sementara itu, Bando yang mulai panas mencoba membuka kerahnya. By the way, sorry gue potong dikit di sini. Ada perbedaan menarik dengan yang ada di animenya. Jadi, jika di anime Cross, Boya membuang pisau Bando dengan cara memukul tangan Bando. Sementara itu, di komik aslinya, Boya menangkap dan mengambil pisau tersebut lalu membuangnya. Nah, sekarang kembali ke topik. Sekarang Bando mencoba menyerunduk ulu hati Boya. Namun sepertinya Boya telah berhasil menahan serangan itu. Dan sekarang Boya mencengkeram Bando dengan sebuah teknik gulat. Lalu Bando dibuat terlempar ke ujung jalan hingga menabrak pagar oleh Boya. Para trio Ebizuka yang melihat kejadian itu serentak terkaget tidak percaya dengan kekuatan Boya yang sangat gila. Terutama Pon. Pon pun berkata, Kuatnya, akhirnya gue mengerti bagaimana dia bisa mengalahkan kalian hanya dengan satu serangan saja. Dia bahkan hanya bermain-main dengan Bando. Dari jauh, Rindaman berkata dalam hatinya, Dia orang yang waktu itu rupanya. Dan dia seorang dari sekolah kita. Lalu Rindaman pergi dengan berkata, Sudah lama juga ya. Mungkin gue juga harus melihat keadaan sekolah lagi. Sekarang kembali ke pertarungan antara Boya dan Bando. Terlihat Bando yang sekarang jatuh berlutut. Terlihat wajah Bando yang sangat bonyok dibuat Boya. Lalu Bando berkata, Dengan orang sepertimu, denganmu. Dan Bando pun berhasil dikalahkan dengan jatuh dengan tidak berdaya cuy. Lalu Boya pun berceramah. Mereka yang berkumpul di tempat yang bernama SMA Gagap adalah mereka yang membenci belajar dan berpikir bahwa olahraga itu merepotkan. Mereka itu orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka harus lakukan dengan diri mereka sendiri. Mereka benci, tidak memiliki sesuatu yang bisa dikerjakan, dan mereka hanya ingin sebuah tempat untuk melepaskan ketegangan yang mereka alami. Semua yang lu katakan sebenarnya cuman itulah jalan keluar menurut lu. Tapi kenyataannya ada hal yang lebih penting dari itu. Lalu Boya dan para trio Ebizuka
bergegas meninggalkan Bando sambil pergi. Boya melanjutkan kultumnya. Daripada mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting, lebih baik carilah teman. Bukan seperti 100 prajurit yang meninggalkanmu, melainkan hanya satu teman yang rela menumpahkan darah hanya untukmu. Mendengar ceramah Boya, Bando pun tertawa seakan dirinya menyadari ada hal yang salah dari dirinya sendiri. Lalu dari aspal, Bando berkata, Ini terasa cukup menyenangkan. Aspal ini dingin tapi rasanya nyaman. Dan chapter 6 Komik Cross pun tamat. By the way, thank you banget buat kalian semua yang udah support channel ini agar semakin berkembang. Terutama buat kalian yang udah follow juga. Dan juga makasih banget nih untuk para donatur yang telah join menjadi anggota Yakuza. Karena kalian telah memberikan sedikit rezekinya kepada kami dengan berlangganan channel Animomen. Intinya thank you banget ya. By the way, makasih atas pengertian kalian semua dan udah mau dengerin sesi keluh kesah admin di postingan YouTube. Dan jujur gue nggak expect bakal ada 414 orang yang mengikuti voting dan hasilnya 87% setuju untuk menunggu video panjang seminggu sekali. Dan makasih juga buat kalian yang udah baca postingan ini. Dan berhubung gue sekarang kerja agar bisa hidup di Jakarta yang keras ini, mulai sekarang admin akan upload seminggu sekali setiap hari Kamis jam 5 sore ya. Dan jika video chapter 6 ini di like 500 orang, maka chapter 7 minggu depan akan gue upload. Jadi mohon banget bantu gue dengan like dan subrek, biar admin makin semangat uploadnya. Dan juga like itu gratis, ya masa nggak boleh? Nice. Ya, jadi begitulah guys penjelasan materi gue kali ini. Buat kalian yang mau support gue, kalian bisa gabung ke anggotaan Yakuza biar kayak Om Timothy. Dan jangan lupa subscribe dan sebar video ini ke grup keluarga kalian, biar gue gak busung lapar. Kasian kasian Canda guys.